Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Akhirul Saleh telah menyempatkan waktunya untuk tag video di YouTube kita. Perlu Siap. saya perkenalkan dulu Bang Soleh ini, Ustadz Soleh ya sebenarnya. Tapi karena saya lumayan kenal sudah cukup lama ya Bang ya. Saya pertama kali ketemu beliau itu tahun 2010. Nah, Siap. waktu saya masih sekolah, beliau ada kegiatan di kampung. Ya. Kemudian sebagai tim aju, terus saya di briefing lah di situ. Oke. Lalu ketemu yang lebih intens kan di tahun 2015. Oke. Waktu saya lagi ada sedikit masalah tuh, lagi agak down, kebetulan beliau yang mendampingi saya lah. Nah, saya panggil abang aja ya biar. Oh, siap. Baik Bang Soleh. Nah, saya pengen tahu Bang Soleh kan selama ini dikenal juga sebagai pendakwah ya, Ya. tokoh muda Bekasi yang juga sebagai ustadz. Ini kalau boleh tahu pertama awal tertarik di dunia dakwah, apa mungkin dari orang tua sudah ada jalur itu Bang? Orang tua juga kiai apa gimana Bang? Jadi kalau boleh bercerita sedikit ya, Bang Solehin ya, asli dari Jawa, nih sahabat Litra Muda. Orang tua saya dari Jawa juga, Oh, dari Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto, gitu. Bapak Ya, apa ibu Bang? ibu bapak dari Purwokerto. Bapak di Purwokerto. Gitu. Nah, bapak saya alhamdulillah orang yang memang konsen dalam agama. Iya, Gitu. Wabil khusus bapak saya memang ahli zikir ahli zikir. dalam kerangka Torekot Qadiriyah wa Naksabandiyah. Oh, Rana Sabandia. Gitu. Qadiriyah wa Naksabandiyah. Jadi kalau cerita tentang bapak saya itu tidurnya saja itu mimpin tahlil. Iya. Gitu. Jadi kalau dia tidur ngigonya itu mimpin tahlil. Oh. Nah, Emang udah saking menjadi kebiasaan itu. iya, saking menjadi kebiasaan. Sakit beliau cukup lama. Iya. Pada saat beliau memang jatuh dari stagger. Selain beliau ahli zikir, beliau juga memang aktif di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Oh. Iya, majelis taklimnya, majelis zikirnya di mana-mana. Dan yang paling saya ingat itu kalau ada orang sakit dari berbagai tempat itu datang ke rumah saya bawa air di gelas gini, air putih, Ya. minta doa sama bapak saya, terus dia pulang gitu. Ya seperti itulah diantaranya. Berarti memang udah dari awalnya gitu. Iya. Berarti secara pendidikan juga Abang berarti dididik untuk pengetahuan agamanya lebih kencang dong. Ya alhamdulillah saya sejak kecil memang sudah ngaji di Habib Ali, Habib Ahmad gitu, karena saya lahir di Bekasi, besar di Bekasi. Kalau orang Bekasi mungkin tahu ada namanya Ariduan Ya. di proyek Bekasi gitu, dimana Ariduan itu adalah tempat kita mengaji gitu. Ya alhamdulillah dari Ariduan itu semangat untuk giroh untuk mendalami agamanya sampai dengan saat Sempat ini. mondok juga berarti. Sempat mondok. Jadi saya mondok itu motivasinya, bapak saya kan meninggal lebih muda ya, usia muda, 42 tahun. 42 tahun. 42 tahun bapak saya meninggal ya di tanggal 1 Idul Fitri tahun 96 Oh. gitu. Tahun 2000 saya mulai masuk pondok pesantren. Pesantren. Sebelum masuk pondok pesantren itu saya direkrut oleh salah satu madrasah gitu ya. Bukan madrasah Ridwan, madrasah di tempatnya Ustadz Soleh di Rawapanjang, gitu, Ustadz Haji Soleh, sama anaknya namanya Ustadz Aib Saifuddin, gitu. Nah di sana saya diikut sertakan untuk kegiatan Musabakoh Khitobah. Sebagai toba. Iya, tepatnya di Kodam Jaya. Oh. Yang mengadakan siapa? Yang mengadakan Al Azhar Kemang Pratama. Nah alhamdulillah saya dapat juara 3, dapat beasiswa selama 1 tahun, 1 bulannya itu 1,2 Untuk hitobah itu. 1.200.000 ya. Nah terus saya diarahkan sama kakak ipar saya, udah Leh masuk pesantren aja gitu. Akhirnya saya dikenalkan dengan pondok pesantren Al Fatah yang ada di Pasir Angin, Cilengsi, Bogor gitu. Tahun 2000-an kurang lebih. 2000 berapa tahun ya pondoknya? Ya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun gitu. Setelah itu, setelah mondok lanjut ke Setelah mondok saya lanjut ke STM karena kakak saya nggak setuju kalau lanjut ke Aliyah. Kata kakak saya, ya lu harus tahu dunia luar bagaimana. Beranjak dewasa, dasar ilmunya, pondasinya, agamanya sudah dapat.
Tinggal tantangan agama, tantangan ke depan tuh seperti apa gitu. Jadi akhirnya lanjut ke STM itu, Lanjut ke STM atau SMK Teratai Putih yang di Kota sini. Bekasi. Kota Ada Bekasi. di BSK. Ah. Ya. Insya Allah. Tapi berarti selain ilmu agama, ilmu apa tadi, pencinta alam ya Bang Yadi? Iya, saya mengambil ekstrakurikuler itu Ostekpala, Stekbala. organisasi siswa teknik pecinta alam. Masih di bawah binaan Mapala Tapak Giri Unisma. Ah. Saya dikdas di Gunung Sanggabuana, Curug Cigentis, Curug Bandung. Nama rimba saya Cacing. Oh, Wah, pokoknya seru lah. berarti dunia pecinta alam dan dunia petualangan cukup ini juga ya, Bang, ya? Dunia pecinta alam dan dunia petualangan cukup, ya insya Allah saya mendalami lah. Apa itu juga yang kemudian mengantarkan Bang Soleh ke ini juga, apa namanya? Kan kebetulan aktif di lembaga kemanusiaan juga. Ya, saya aktif di lembaga kemanusiaan. Itu mulainya dari mana, Bang? Apa mulai dari pecinta alam itu memang sudah kayaknya? Mulai dari pecinta alam, memang yang namanya pecinta alam itu bukan hanya dididik bagaimana mereka menjadikan alam sebagai apa namanya tempat yang indah ya. Kalau dulu kita zaman sekolah tuh ada istilah hutan tamanku, alam raya sekolahku, gitu. Tapi di dalam pecinta alam itu kita diajarkan solidaritas tanpa batas, Oh, gitu. Jadi yang namanya anak gunung itu luar biasa sekali. Tidak ada batasan-batasan untuk kita berbagi, berbuat kepada siapapun. Bahkan kalau kita tahu survival, itu banyak sekali filosofi dari kata survival itu. iya. Yang mungkin bagi anak-anak yang cuman sekedar naik gunung sekarang ini, gitu, nggak akan dapatkan Ya, karena filosofi tanpa dari survival pendidikan itu. ya. Nah, itu dia. Insya Allah. Berarti Nah, lanjut. ada satu hal yang unik. Di sela-sela saya aktif di sekolah STM atau SMK Teratai Putih, rasa untuk mendalami ilmu agama itu Tidak hilang, tidak hilang, malah semakin tambah. malah semakin tambah. Berbagai organisasi Islam saya coba masukin. Ikuti artinya mengikuti Saya apa? ikutin Kajian-kajian dari kajian-kajian dari mulai Salafi. Ya, ada orang bilang Salafi Harokah yang mana, Salafi Haroki, ada orang bilang Salafi Jihadi yang mana, ada yang bilang Salafi Yamani yang mana, gitu. Jadi semua kajian-kajian di berbagai tempat saya ikutin. Ada pengajian yang namanya Ustadz Abu Ishak Muslim, ada Ustadz apa namanya Umar Asyawed, ada Ustadz Ja'far Solih, saya ikutin. Ada juga yang bilang, oh ngajinya mendingan di sana dengan Ustadz Zainal Abidin Samsudin LC, saya ikutin. Ada juga dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, Yazid bin Abdul Qadir Jawas, atau Syekh Mudrika Ilyas. Jadi saya semua pengajian-pengajian yang katanya kontroversi satu dengan yang lain saya ikutin. Bahkan sampai yang tingkatan monijin gitu ya, disebut dengan garis keras atau ekstrim kanan. Saya masuk juga di dalamnya. Udah pernah mengikuti? Sudah pernah mengikuti. Dari mulai Liko Maftuh, Liko Khosoh, seperti di Majelis Mujahidin, gitu, atau di masyarakat Madani, masyarakat peduli syariah, saya ikuti. Gitu. Jadi di masa STM itulah petualangan saya di berbagai organisasi-organisasi saya matangkan. Berarti memang luar biasa pengalamannya. Iya. Nah, kalau mulai terjun di dunia kebencanaan tahun berapa? Di dunia kebencanaan itu saya masih ingat di tahun 2006 pasca saya keluar dari STM, Lulus STM. lulus STM, masih ingat sekali pada saat itu saya ditelepon dari Cilengsi, tempat di mana dulu saya pesantren, pondok. Gitu. Pada saat itu terjadi gempa Jogja. Oh, Jogja. Gempa Jogja. 2004 itu gempa Aceh, tsunami, 2006 itu Jogja. Gitu. Selang 2 tahun itu berarti. Iya. Dan di sana saya langsung diamanahkan 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Lama juga ya. Gitu. Iya, dengan apa namanya segala keterbatasan yang saya punya. Nah, berangkat dari situ langsung saya aktif di berbagai tempat. Masuk di berbagai organisasi kemanusiaan juga. Lah, itu berarti itu. Setelah tadi kalau kajian semuanya diikuti di lembaga kemanusiaan juga begitu juga. Begitu juga. Yang dulunya saya aktif di apa namanya pecinta alam, begitu saya masuk di kebencanaan, saya dapat ilmu jungle survival. Gitu. Dari mana? Sertifikasi Basarnas. Langsung ke Basarnas itu. Langsung dengan Basarnas. Waktu itu almarhum Pak Mukmin, Basarnas Pusat masih ada. Termasuk di dalamnya ada Pak Darmadi, ya kan, yang sekarang sudah pada tua-tua, Pak Heru dan lain-lain gitu.
Nah, selain itu karena memang saya di STM memang saya ambil divisi dayung Iya. gitu. Di dalam kebencanaan saya dimasukkan juga sertifikasi di water rescue, Water rescue. Basarnas juga Oh, gitu. Jadi satu dengan yang lain keterkaitannya ada gitu. nyambung terus. Nyambung berarti ya? terus gitu. Alhamdulillah di mana-mana ketemu tokoh pecinta alam. Wah, nggak taunya tokoh juga di kebencanaan. Gitu. Itu jadi semuanya nyambung. Iya, jadi memang kalau kita mau belajar terus sebenarnya nggak pernah akan ada putusnya ya. Nggak ada, nggak ada. Terus berarti tadi ya ke apa namanya lembaga bencana kan juga banyak ya. Iya. Kita ke tahun 2021 yang Oh siap. ketika ada COVID. Ya. Nah, COVID. Itu kan di Bekasi banyak banget relawan, terus Betul. kemudian kayaknya abang yang mempelopori untuk apa bagaimana mengkoordinasi supaya mereka ini sinergi gitu. Banyak banget. Ya, COVID memang menghantarkan seseorang untuk bisa menjadi survive, bertahan bagaimana caranya. Di masa COVID itu juga kita disatukan dengan berbagai macam elemen organisasi dan dengan berbagai macam kemampuannya. Dulu awalnya kita ya sekedar menyemprot disinfektan di Masjid Baitul Mutakin. Iya. Pada akhirnya kita mendapatkan undangan kumpul di BPBD Kota Bekasi, ketemu dengan seorang Agus Wildan Setiawan, anak dari almarhum Pak Nonon Sontani, mantan wali Kota Bekasi yang cukup luar biasa berjasa buat kemajuan Kota Bekasi. Beliau juga yang membuat Kota Bekasi menjadi berwarna. Hari ini sejarah membuktikan nama Nonon Sontani diberikan sebuah penghargaan oleh pemerintah Kota Bekasi menjadi nama salah satu jalan di Kota Bekasi. Di sana kami membentuk namanya Forum Gerebek Indonesia, Gerakan Relawan Kebencanaan dan Kemanusiaan Indonesia. Yang awalnya kita hanya menyatukan bagaimana relawan Kota Bekasi bisa bersatu, ternyata minat dari berbagai tempat untuk menyatukan potensi kemanusiaan ini sampai ke seluruh Indonesia. Iya, akhirnya kan awalnya itu kayaknya gerakan relawan Bekasi ya. Betul. Terus bertransformasi menjadi gerakan relawan bencana dan kemanusiaan yang cakupannya seluruh Indonesia. Ini Bang Solihin mantau juga nih ya. Lumayan, Bang. Saya juga mengikuti. Kebetulan kan Iya, itu iya. tadi kenal dengan Bang Soleh kan cukup lama ya. Iya, Dari iya. tahun 2010 sampai tahun 2025, 10 tahun. Saya lihat sepak terjangnya Bang Soleh. Hanya wah, Dan satu lagi Bang Solihin, apa lagi? COVID itu mengajarkan kepada saya untuk bagaimana caranya bisa membangun birokrasi pemerintahan. Oh, cara mengenalinya dari situ awalnya. Belum ada absen yang menyatakan saya tidak datang ke salah satu kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Artinya semua kelurahan yang ada. Semua kelurahan kami melaksanakan penyemprotan disinfektan. Pahit, getir, manis, capek, letih, lesu, semuanya kita lupain. Melalui pintu tadi. Melalui pintu tadi, FGI, Forum Gerebek Indonesia. Ya, yang isinya banyak tadi ya. Banyak. Ternyata memang kalau di apa namanya diinventarisir sebenarnya gerakan relawan itu banyak banget. Ya. Banyak banget. Dan semuanya itu kan mandiri sebenarnya. Mandiri. Dan dengan itulah makanya gotong royong itu kemudian kita bisa melewati corona. Betul. Lebih baik. Pentahelix, konsep pentahelix segitiga biru di dalam kebencanaan. Itu kalau sebenarnya diimplementasikan sesuai, maka yang namanya pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sinerginya jalan, kolaborasinya jalan, nggak akan ada yang susah. Menangani bencana seberat apapun, pentahelixnya jalan, atau sekarang disebut dengan multi helix, gitu lebih luas lagi, di mana pendidikan juga menjadi salah satu kolaborasi juga menjadi salah satu unsur pemenuhan kebutuhan ya. Maka muncullah yang disebut dengan SPAB gitu. Bagaimana standar memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk bagaimana memahami ketika bencana itu nanti ada. Itu insya Allah. Tapi kalau ini Bang, tantangannya dari selama berdakwah ataupun terlibat dalam kegiatan kemanusiaan sejauh tantangannya seperti apa sih Bang? Ya, bicara soal tantangan, yang namanya ATHG itu tidak akan pernah bisa kita hindari. Ya. Terutama adalah tantangan keikhlasan. Keikhlasan dan kesabaran itu akan terus ada dalam setiap gejolak pergerakan. Tapi semua itu bisa kita lewati satu caranya,
menghadirkan rasa ma'iyatullah, rasa kebersamaan Allah dalam diri. Ketika kita sudah yakin bahwa rasa ma'iyatullah itu ada, janji Allah cuma satu. Wa may yattaqillaha wa yu'allimukumullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan membimbing. Menjadi pertanyaan, kalau sudah Allah yang membimbing, kira-kira kita bakal dibikin susah nggak? Enggak. Enggak. Jadi memang itu tadi ya, basic dari dakwah terus kemudian terjun ke dunia kemanusiaan memang Siap. tidak bisa dipungkiri, itu yang kemudian menjadi penguat juga ya. Betul, betul. Jadi penguatan akidah, kalau orang modern bilang ada 3. Ada ISQ, ya kan? Iya. Ada juga ESQ, ya kan? Spiritual question, emotional question, intellectual question. Ketika kita bicara emotional question, intellectual question, sementara spiritual questionnya lemah, nggak akan bisa. Karena kita tahu bahwa nggak akan ada yang bisa merubah segalanya di muka bumi ini kecuali kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti memang luar biasa ya perjalanan spiritual ya, bisa dikatakan. Betul. Tadi kalau di Jogja itu gempa itu 4 bulan, Bang? Di Jogja gempa itu, gempa Jogja saya kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Dan itu mobile. Pengalaman saya di Jogja bukan hanya sekedar di Condong Catur Sleman. Iya. Itu satu hal yang unik. Itu kan berapa sih kalau dari segi cakupan yang terdampak itu? Waduh, luas banget. Kita bicara kota Jogja, terus kita bicara ke pelosok-pelosok sampai ke pinggiran pantai Pandansari, Pandansimo, Parangtritis, gitu kan? Betul, berapa Gitu. kabupaten itu ya? Wah, pokoknya luas deh, luas gitu. Dan satu hal yang unik di Jogja itu, karena emang saya bukan lahir dari keluarga yang berada gitu ya. Ada seorang relawan cukup senior itu ngetes Gimana? coba nih Ustadz Soleh, selain ngisi pengajian di mana-mana, kan biasa dianterin terus gitu. Iya. Sekarang sama saya yuk kita ke Bantul gitu, kita ke Bantul gitu, Jalan Wonosari yuk, ke Piungan gitu. Tapi bawa motor sendiri gitu. Belum tahu Medan ya? Saya belum tahu Medan dan saya belum bisa naik motor pada saat itu. Coba, saya belum pernah punya motor dan belum pernah naik motor sendiri. Gitu. Nah, itu pertama kalinya, Bang? Itu pertama kali. Coba nyalain motornya, gas pelan-pelan, turunin gasnya, masukin giginya, gitu. Akhirnya saya ikutin itu, balik lagi ke sini, balik lagi ke sana, gitu. 3 kali balik saya diajak jalan ke jalan raya, gitu. Nah, pada saat masuk di lampu merah, saya bingung. Itu kok karena remnya masih tromol, bukan rem cakram ya, gitu. Nggak mau berhenti itu. Akhirnya apa? Motornya saya jatuhin aja, gubrak. Aduh. Terus gimana? Aduh. Akhirnya saya dibangunin sama orang. Mas, masih belajar ya? Iya, Pak. Gitu. Saya masih belajar. Nah, begitu masuk di sore hari, saya juga bingung juga. Kok motor orang lain pada ada lampunya, kok motor saya nggak nyala gitu. Akhirnya saya otak-atik. Ya, tapi alhamdulillah saya sampai bisa di Jogja itu. Tadi Gitu. selain pengalaman di medan bencana, akhirnya tambah malah jadi kemampuan bisa naik motor. Iya, alhamdulillah saya jadi bisa naik motor. Yang biasanya saya ke Imogiri, yang biasanya saya ke Klaten, yang saya biasanya ke Jalan Wonosari ke Piungan tadi, sampai ke Sanden, gitu. Dia biasanya diantar, itu saya jadi bisa sendiri kemana-mana. Mobile, sholat isya kadang saya harus di Klaten, besok subuh saya di Piungan. Belum lagi saya harus ke Pandansari, iya kan? Nanti ngajar terus mobile aja kemana-mana, gitu. Kalau Jogja sama Padang bulan mana? Oh, Jogja dulu. Jogja dulu. Padang itu kan berapa? Nah, Padang itu berangkat saya kurang lebih itu antara tahun 2010 atau 2011, kurang lebih 2010 lah. Udah di sini kayaknya itu, Mas. Iya, 2010. Jadi Padang itu terjadi pada saat anak saya baru saja lahir yang pertama. Usama gitu. Dan pada saat itu saya ya sedikit bohong lah sama istri. Jadi istri saya baru lahiran 7 hari kurang lebih, saya bilang, Mi, ini ada latihan SAR. Latihan bilangnya. Di mana? Di Cilengsi. Nah, saya masukin pakaian ke dalam ransel saya,
gitu kan. Begitu saya sampai di Padang, saya baru bilang gitu, Mi maaf Mi saya di Padang gitu. Waktu itu saya mengamiri ikhwan itu sebanyak 181 ikhwan. 181. 181 ikhwan. Iya, di usia muda saya sudah diamanahkan membawa pasukan begitu banyak. 181. Berapa 100. bulan itu di Padang? Ya, Berapa bulan di Padang? itu 1 bulan 17 hari. 1 bulan 17 hari. 1 bulan 17 hari. Insya Allah. Lumayan. Dengan berbagai macam keunikan-keunikan. Salah satu keunikannya adalah pada saat kami naik KRI Dr. Suharto, itu kan kita bareng dengan marinir, bareng dengan pasukan-pasukan lainnya. Kita memang sejak awal sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai prosedural yang sangat menjelimet. Ya, prosedur Gitu, iya. birokrasi. Iya. Tapi alhamdulillah dengan izin dan takdir Allah semata, doa dari Imamul Muslimin pada saat itu masih Imam Muhyiddin Hamidi, dan doa di tempat langsung juga oleh Imam Yassalam Mansur pada saat itu belum jadi imam. Alhamdulillah kita dikasih kemudahan. Gitu. Kebiasaan makan paginya marinir ternyata bukan jam 7 pagi, Jam berapa? jam setengah 6 pagi. Setengah 6 udah makan. Nah, kita dari pesantren yang biasanya ngaji dulu ba'da subuh, jadi nggak bisa makan, nggak dapat apa-apa. Iya. Gitu. Nah, begitu kita makan siang, begitu jam 8 kita tanya sama kapten kapal, mohon izin Pak, kira-kira makan jam berapa? Loh, kamu telat, makan pagi itu jam setengah 6 pagi, katanya gitu. Waduh, subhanallah. Akhirnya kita tanya lagi, nanti makan siang jam berapa Pak? Makan siang nanti jam 12 teng. Nah, makan siang jam 12 teng. Nah, para ikhwan diuji lagi. Karena tadi nggak dapat makan pagi, makan siangnya udah kayak orang apa tahu, udah Kayak orang kesurupan. Iya, ada yang ngambil nasinya banyak, ada yang ngambil lauknya 2, gitu. Padahal makan di situ yang namanya kangkung diiris-iris begitu doang, pakai, wah pokoknya rasanya nggak karuan deh. Iya. Tapi karena lapar kan gas. Nah, Selesai makan, saya kembali ke dek. Ada beberapa orang yang nggak dapat makan. sama sekali. Iya, karena apa kehabisan. Udah pagi nggak makan, siang nggak dapat lagi. Itu. Setelah itu saya menghadap kepada super chef-nya. Saya bilang, super chef, boleh nggak kalau dari relawan saya ada yang bantuin nyuci piring? Terutama bekas para komandan ya dengan para perwira, saya bilang gitu. Cuman saya minta apa namanya kompensasi. Apa? Sisa makan perwira itu akan kita makan sebagai makan buat tambahan teman-teman yang memang kepengen makannya nambah. Saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah diizinin. Nah, sejak makan malam sampai ketemu kita 3 hari 3 malam di atas KRI Dr. Suharto itu, ya teman-teman yang mau makan nambah kita gilir. Syaratnya cuci piring dulu. Berarti nyuci piring buat makan itu nggak cuma cerita ya. Iya. Kalau di rumah makan nggak bisa bayar harus cuci piring, ada beneran. Iya. Berarti Jakarta Padang ya. Jakarta Padang. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Perjalanan. Kita turun di Pelabuhan Teluk Bayur. Oh. Buset, itu belum kerja aja udah capek ya. Wah, Masya Allah. Kita 3 hari 4 hari di darat aja rasanya masih semboyongan. Heeh. Rasa lautnya, karena kan kita tidak melewati jalur Pelni ya. Iya. Kita melewatinya jalur militer. Oh, Gitu. beda jalur. Beda. Izin nih saya minum ya. Insya Allah, luar biasa nih. Berarti memang apa namanya, dari segi apa namanya tadi pelatihan itu sangat berpengaruh ya terhadap ketika kita akan diterjunkan. Iya. Apalagi udah 3 hari di kapal di medan bencana bisa 1 bulan lebih, Iya. bisa sampai 4 bulan itu. Insya Allah. Berarti memang secara apa namanya psikologis juga sebenarnya tempahannya berat juga. Ya. Oh, tempahannya Apalagi berat. tadi ninggalin istri yang baru lahiran. Iya. Kalau orang yang ini mah ribut itu. Oh, jadi ada satu hal. Kenapa tadi saya bilang banyak keunikan-keunikan yang memang ini bisa membuat situasi kita menjadi unik. Di usia yang masih sangat muda, saya nikah tuh umur kurang lebih 21-22 lah. Gitu, iya. Nah, saya harus memimpin orang-orang yang lebih dewasa dari saya. Di saat mereka ada keluhan anaknya nggak bisa sekolah karena memang belum bayaran, atau tidak boleh ikut ujian karena memang belum bayaran SPP, itu semua pengaduannya sampai ke telinga kita. Nah, bagaimana saya bisa memberikan sebuah motivasi kepada mereka untuk bagaimana caranya juga mereka menjadi kuat, tetap eksis, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah, di tengah-tengah perkumpulan itu, maka muncullah namanya kelompok-kelompok.
satu dengan yang lain, akhirnya tidak kompak. Bahkan sampai mau ada yang kabur di antara relawan, kepengen pulang karena mungkin dia merasa punya uang lebih, ya kan? Gitu. Ini masya Allah sekali. Emang yang namanya ujian jihad itu pada saat mau berangkat, pada saat dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Makanya orang yang pada mau berangkat jihad itu harus benar-benar punya ilmunya. Iya. Ya, adalah yang disebut dengan tarbiyah jihadiyah. Jadi dia nggak semata-mata hari ini punya semangat teriak takbir besok berangkat jihad, nggak begitu juga. Ada pelatihan-pelatihannya. Iya, gitu, insya Allah. Oke. Itu pelajaran yang luar biasa tadi, mulai dari dakwah ya. Iya. Terus di medan bencana, artinya di medan bencana pun pasti tidak terlepas dari itu kan. Karena kita kadang juga dengar kan ada misionaris itu ya. Ya, betul. Artinya kita di sana juga sambil menguatkan ikhwan-ikhwan kita kan yang sedang terkena bencana supaya tidak mudah goyang gitu kan. Ya. Baik, mungkin yang terakhir Ustaz, pesan untuk generasi muda nih. Kita kan anak-anak muda yang mungkin kalau sekarang bisa dikatakan Gen Z, Gen Alpha itu kan lumayan agak lemah lah secara mentalitas ataupun mentalnya. Apa pesannya? Ketika kita mendengar bagaimana kata-katanya Bung Karno bahwa generasi muda itu bisa mengguncang dunia, generasi muda adalah pemimpin masa depan, maka 3 kata kunci: pemuda harus kaya, pemuda harus pintar, pemuda harus banyak jaringan. Ketika pemuda tidak kaya, ketika pemuda tidak pintar, maka jaringannya jangan sampai tidak punya, jangan sampai lemah. Lebih bagus lagi, pemuda itu punya 3-tiganya, sehingga dia bisa mencengkeram dunia. Satu hal yang jangan sampai kita lupakan. Jadikan sebagai sebuah prinsip dalam kehidupan itu adalah mudahkan saudaramu, maka Allah akan memudahkan semua urusanmu. Itu dipegang, insya Allah hidup kita tidak akan susah kemanapun. Baik, terima kasih, luar biasa. Satu lagi yang masih saya ingat kalau quote dari Bang Soleh ini, umur mungkin tidak bisa dikejar, tidak bisa dilalui, tapi kalau ilmu, pengetahuan dan pengalaman pasti bisa kita lampaui, bahkan orang-orang yang usianya di atas kita. Terima kasih Ustaz. Oke, siap. Berkah semua nih ya buat Litra Muda ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadul Solihin dari Litra Muda Subang, Bekasi. Insyaallah.